tombol subscribe. Hi learners, welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chan. Nah, di video kali ini, I want to tell you bagaimana cara meningkatkan daya ingat anak dengan 10M. 10M? Apa itu? Maka disimak terus videonya ya. Nah, teman-teman yang punya adik ataupun ayah bunda yang sedang mempunyai anak, ya kan? Kita pasti pengen banget yang memberikan terbaik dong untuk anaknya, untuk perkembangannya. Nah, selama tumbuh kembangnya, kegiatan si kecil pasti selalu dilibatkan untuk daya ingatnya. Mulai dari belajar di sekolah sampai bermain dengan teman. Nah, sebenarnya ada loh cara meningkatkan daya ingat si buah hati. Kenapa daya ingat anak harus terus dipertajam nih bunda? Nah, daya ingat atau memori penting banget untuk kegiatan belajar anak. Anak yang memiliki daya ingat yang baik dapat lebih berprestasi loh di sekolahnya. Jadi berikut 10M cara meningkatkan daya ingat anak. M yang pertama nih ayah bunda, menerapkan pendekatan multisensor. Nah, seperti apa sih maksudnya pendekatan multisensor? Misal, ketika kita mengajarkan anak untuk membuat kue, ya kan? Jangan hanya menunjukkan video cara membuat kue ya. Jadi praktikkan langsung nih dengan si kecil sehingga mereka tuh bisa merasa, meraba, mencium, hingga menghitung beberapa gram adonan yang dibutuhkan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu secara multisensor dapat mendorong kemampuan daya ingat mereka akan melakukan suatu hal. Nah, lanjut. M yang kedua, membuat mind mapping. Tahukah kalian apa yang disebut dengan mind map? Jadi, mind map adalah suatu proses mencatat atau menggambar nih ide sebagai alat berpikir secara visual atau yang bisa membantu kita dengan menganalisis informasi. Jadi ajak anak untuk menghubungkan hubungan antara kata dan grammar dari sebuah ide. Engagement yang dihasilkan dapat meningkatkan pemahaman anak loh. Nah, kita lanjut M yang ketiga itu adalah menggunakan banyak warna. Yuk, pastinya sebagaimana ya kan? Semakin banyak warna, maka semakin menarik juga sesuatu bagi anak. Warna dapat mengembangkan memori visual seseorang. Coba deh ajak si buah hati untuk menggunakan pensil warna atau spidol berwarna untuk memperkuat ingatannya. Misalnya ketika membuat peraturan di rumah yang harus ditaati anak, beri warna merah bagi peraturan yang akan hal-hal yang nggak baik untuk dilakukan dan warna hijau untuk hal-hal yang baik dilakukan. Nah, ini ada M yang keempat nih. Apa itu? Yaitu menggunakan lagu. Nah, apa ini? Lagu favorit si kecil ya. Nah, coba ganti liriknya dengan hal-hal yang dia sedang pelajari. Misalkan ketika hendak mengajarkan anak cara membuang sampah, ya kan, sesuai jenisnya. Coba ajarkan dengan cara diajak menyanyi. Nyanyikan lagu anak yang nadanya tuh familiar dan menyenangkan juga ya ayah bunda. Oke, kita lanjut. M yang kelima itu adalah membuat anak itu tuh bertanya-tanya. Nah, nggak cuma kita aja ya yang bertanya-tanya, tapi anak juga harus kita dorong untuk berani bertanya. Jika kita kerap mengulang-ulang informasi kepada anak, informasi tersebut akan terus tertanam dalam ingatan mereka. Selain itu, pertanyaan ya kan juga dapat mengembangkan critical thinking skill anak loh. M yang keenam, melakukan synapse. Kalau belajar terus pastinya capek ya.
Maka dari itu di sela-sela kegiatan belajar nih, kita harus melakukan science naps bareng anak. Apa itu science naps? Science naps itu adalah kegiatan brain breaks. Kegiatan ini tuh dilakukan ketika sedang istirahat setelah belajar ya Bunda. Science naps yang bisa dicoba adalah menyanyi atau stretching ya kan. Coba lakukan science naps selama beberapa menit, barulah setelah itu otak siap untuk bekerja lagi. Lanjut, M yang ketujuh, membacakan storytelling. Nah, hanya penjelasan dari buku aja itu nggak cukup untuk meningkatkan daya ingat anak. Di film-film sering kita temukan scene membacakan buku cerita anak sebelum tidur kan? Nah, bercerita dengan sekecil bisa membantu perkembangan daya ingat anak mereka loh. Jadi, mulai biasakan baca storytelling. Nah, selepas baca buku, ayah bunda bisa ajak sang buaya hatinya untuk menceritakan kembali kisah-kisah di buku tersebut. Bisa jadi ada cerita yang relatable antara si kecil dengan tokoh dalam buku ya kan? Kalau ceritanya bisa relate dengan kehidupan anak akan lebih dapat mengingat cerita tersebut. Enggak cuman untuk mengingat daya ingat aja loh. Storytelling juga mengajarkan anak untuk mendengarkan dan menyimak orang lain ketika sedang berbicara. Good job, Atari 621. Nah, ini ada M ke-8 yang artinya memberikan anak istirahat yang cukup. Nah, tentunya otak juga butuh untuk istirahat. Ya, habiskan 15-20 menit untuk beristirahat dengan melakukan aktivitas seperti minum air putih dan melakukan stretching. Kalau anak-anak overwork, informasi yang mau disampaikan nggak akan bisa diterima dengan maksimal. Jadi jangan sampai mereka stress ya parents. Jangan stress kayak gitu. Nah, lanjut M yang ke-9, membuat anak tidur teratur ya. Enggak cuma istirahat yang cukup, tapi anak itu juga harus tidur teratur ya. Waktu tidur anak-anak itu adalah 11-13 jam agar otak anak bisa bekerja dengan optimal. Secara itu, selainnya itu kondisi dan kualitas tidur tuh anak juga harus cukup agar anak nggak sampai kelelahan nih. Menurut Johns Hopkins All Children Hospital, anak-anak yang mendapatkan tidur yang cukup itu cenderung lebih attentive. Kemampuan belajar dan memorinya lebih berkembang dan memiliki kondisi fisik yang mentalnya itu baik banget. Nah, ayah bunda, ini adalah M yang terakhir, yaitu membutuhkan makanan yang bergizi. Pastinya bukan makanan yang micin ya, ayah bunda. Di masa pertumbuhan ya kan, otak anak itu tuh ikut berkembang loh. Nah, untuk mendukung perkembangan ada baiknya anak ya kan lebih tuh selektif untuk makanannya. Jadi ayah bunda tuh lebih selektif memasak dan membelikan makanan untuk si kecil tentunya. Nah, berikan anak minyak ikan, makanan yang mengandung omega 3 atau ikan-ikan seperti salmon, sarden, dan tuna itu merupakan ikan yang mengandung omega 3 loh. Omega 3 itu mengandung lemak yang dapat membantu otak dalam mengelola perilaku anak karena manfaatnya dalam fungsi neurotransmitter. Nah, bisa juga ditambahkan susu, yogurt, dan keju. Itu tuh juga mengandung vitamin B loh ayah bunda, yang berguna untuk perkembangan jaringan otak, neurotransmitters, dan enzim tentunya. Telur juga enggak kalah penting ya ayah bunda. Nah, kandungan protein di dalam itu tuh penting untuk perkembangan sel-sel. Nah, ayah bunda, itulah tadi bagaimana 10 tips yang bisa dipraktekkan untuk melatih konsentrasi anak ya. Jadi ini adalah cara meningkatkan daya ingat anak itu harus dilakukan secara rutin ya ayah bunda.
make sure juga nih semuanya tuh harus dilakukan dengan cara yang seru biar anak itu nggak bosan. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.